Ibu Tri selaku praktik saya, dan selamat pagi ya buat Ustazah Ismi yang akan saya coaching pada hari ini dengan menggunakan model Tirta. Baik, bagaimana kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini tidak mengganggu ya? Insya Allah tidak. Hari ini tidak. Kalau misalkan kita akan melakukan perobservasi ya untuk hari ini, yaitu bagaimana persiapan Ustazah dalam pembelajaran untuk besok pagi. Baik, kira-kira apa yang Ustazah harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan tentang proses pembelajaran supaya kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya. Luar biasa, keren sekali. Oh, kalau boleh tahu besok materi tentang apa Ustazah? Besok materinya tentang sistem peredaran darah pada hewan. Iya. Terus kalau tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti kan saya akan menampilkan video. Melalui video itu nanti siswa akan bisa mengetahui apa saja organ-organ yang ada pada hewan, dan kan kalau hewan itu banyak macamnya, nanti mereka bisa membedakan dari masing-masing hewan itu apa saja perbedaan organ-organ peredaran darah pada hewan tersebut, dan organ terkhusus organ peredaran darah pada manusia, apakah dia berbeda dengan organ peredaran darah pada hewan. Oh iya, sungguh sangat lengkap sekali ya video pembelajarannya. Kemudian selanjutnya apa saja yang sudah Ustazah siapkan kemudian rencanakan untuk pembelajaran besok pagi? Yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran besok pagi, yang paling utama ya tentunya RPP. RPP dan alat peraga, saya menggunakan alat peraga peredaran darah juga. Terus LKPD supaya kita bisa tahu kemampuan anak-anak setelah kita memberikan materi tentang peredaran darah itu sebagaimana pengetahuan mereka. Dan selain LKPD juga nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan soal evaluasi juga. Dan selain itu saya akan menggunakan video pembelajaran. Jadi saya sudah menyiapkan dalam satu folder untuk video pembelajaran tentang peredaran darah pada hewan. Sungguh luar biasa sekali ya. Baik, kalau misalkan kita akan melihat tadi ya dari penjelasan Ustazah terkait dengan persiapan, kemudian perencanaan yang sudah siapkan, kira-kira begitu pada saat pembelajaran ada tidak kesulitan yang akan Ustazah temukan? Tentu kalau di dalam pembelajaran pasti kita akan menemukan kesulitan. Apalagi di dalam kelas itu peserta didik kan kemampuan belajarnya itu tidak sama ya, atau mereka itu heterogen. Ada yang visual, ada yang audio, ada juga yang kinestetik. Jadi supaya mereka semuanya yang memiliki pembelajaran berbeda-beda, nanti ketika pembelajaran berlangsung saya akan menggunakan gaya belajar yang bisa mencakup ketiga modalitas pembelajaran mereka begitu. Misalnya untuk yang anak-anak yang kinestetik, nanti di pertengahan pembelajaran saya akan meminta mereka menggambar organ peredaran darah pada hewan, itu dikerjakan berkelompok. Dan untuk yang modalitasnya visual, nanti kan saya akan menampilkan video pembelajaran dan alat peraga supaya mereka lebih paham dengan melihat apa yang saya ajarkan. Dan untuk yang audio, saya juga menggunakan video pembelajaran yang berupa lagu-lagu, gubahan lagu tentang peredaran darah pada hewan. Jadi ketika mereka mendengarkan lagu itu lebih cepat gitu mereka paham tentang materi peredaran darah pada hewan. Baik, luar biasa Ustazah ya. Kalau ada kesiapan begitu, kira-kira dari angka 1 sampai 10 Ustazah berada di angka berapa? Sepertinya angka 9 Ustazah. Luar biasa. Untuk mencapai angka 10 apa yang Ustazah akan lakukan? Untuk mencapai angka 10 mungkin sebelum pembelajaran dimulai, mungkin nanti malam begitu saya akan menambah wawasan terkait materi tentang sistem peredaran darah pada hewan, supaya ketika besok pembelajaran pastikan ada anak-anak yang kritis bertanya tentang ini apa Ustazah, supaya ketika kita mengajar kita sudah siap semua tentang materi itu. Jadinya saya harus mencari wawasan, menambah wawasan dengan
membaca buku pembelajaran atau mencari artikel-artikel tentang sistem peredaran data pada internet gitu. Berarti sudah banyak dilakukan ya Ustazah ya untuk belajar lagi. Nah, kalau begitu kira-kira siapa yang akan membantu Ustazah untuk mencapai angka 10 itu gitu? Untuk mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat sama guru kelas gitu. Ketika nanti saya melakukan proses pembelajaran di kelas, saya akan memberikan beliau lembar refleksi diri, refleksi saya sebagai guru. Jadi nanti beliau yang akan menilai bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, supaya ketika selesai pembelajaran saya bisa menilai gitu. Oh ternyata dalam pembelajaran hari ini saya kurangnya di sini gitu, supaya kedepannya kekurangan yang saya lakukan besok itu bisa diantisipasi kedepannya begitu. Baik, alhamdulillah sangat sempurna tadi ya untuk persiapannya besok Ustazah. Nah, kalau misalkan untuk pembelajaran sosial emosional, kira-kira apa yang akan Ustazah lakukan? Yang akan saya lakukan untuk pembelajaran emosional, saya akan menerapkan metode STOP seperti yang Ustazah Aida pernah. Itu tadi teman-teman ya, coaching dengan metode kita yang sudah saya lakukan, dimana ini yang kita lakukan pada hari ini adalah metode praobservasi ya untuk skripsi akademik besok pagi. Semoga untuk observasi besok pagi bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum